Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BPP Bawaslu Pati Podcast. Bersama saya Aris Supriyanto alias Aris Lur. Podcast kali ini menghadirkan dua orang narasumber yang cantik-cantik, imut, dan masih muda. Tapi sebelum itu, ojo lali yo lur, subscribe, follow, dan like media sosial Bawaslu Kabupaten Pati. Ada informasi menarik di situ. Langsung saja kita ke narasumber. Selamat siang. Siang, Namanya siapa? Tiara Tiara. Alamat? dari Desa Margorejo, Asal sekolah? dari SMK Nasional, Asal nasional ya. Nasional Pati. Jurusan? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Kalau nomor WA ada? Sahabat Bawaslu, kalau mau bertanya tentang dia ada di sini di bawah ini. 081 sekian. Kalau untuk Mbak ini, Mbak siapa tadi namanya? Ikhya. Nama lengkapnya siapa? Ikhya Nisa. Ikhya Runisa. Ya. Alamatnya di mana? Saya dari Gabus. Gabus. Oh, jauh ya dari sini ya. Main Oh iya. Sekolahnya sama ya? sama Oh, sama. Jurusannya sama? sama Oh, sama. Nomor WA? Sama juga. privasi. Oh, privacy. Oh, sahabat Bawaslu, privacy ya. Mungkin kalau ingin bertanya-tanya mungkin datang aja ke mana? Bawaslu Pati. Ke Bawaslu Pati. Tanya-tanya aja ke staf-staf. Untuk informasi, Mbak ini adalah siswi magang di Bawaslu Kabupaten Pati. Sudah berapa lama Mbak magang di sini? 3 bulan. 3 bulan. Terakhir kapan? Terakhir tanggal 26 Maret. 26 Maret. Oh iya. Mungkin Ikhya dulu ya. Ya. Mungkin selama di Bawaslu, magang di Bawaslu ya, maksudnya ya. Ya. Tahu nggak komisioner Bawaslu? Tahu. Siapa aja? Untuk komisioner sendiri itu ada 5, di mana Pak Madi ini sebagai ketua, Ya. sedangkan anggotanya ada Pak Ahwan, Bu Ayu, ada Pak Karto, sama Pak Ed. Oh, mantap. Oh, kita ya Joy, mengenai Bawaslu sendiri ya. Ya. Mungkin tahu nggak Bawaslu itu apa sih? Lembaga apa sih gitu? Lembaga untuk Ya. pemilihan umum sebagai penyelenggara pengawas dalam kegiatan pemilihan umum. Ya. Itu yang didapati. Ya benar. Mungkin lebih tepatnya pengawas penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, pengawas saja, juga menerima aduan dan juga menangani pelanggaran pemilu dan pemilihan. Tahu nggak bedanya pemilu dan pemilihan itu? Enggak Betul. tahu. Kalau pemilu itu pemilihan umum, artinya pemilihan legislatif itu. Anggota pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kalau pemilihan itu pemilihan kepala daerah, ya itu dari gubernur, wali kota atau bupati, itu pemilihan itu. Oh, kalau yang presiden itu termasuk dalam pemilu, maksudnya saya lupa. Maaf, sahabat Bawaslu. Gitu. Cuma terus, oh ya, ada tahu nggak tingkatan Bawaslu itu apa? Ada. Oh yang mau tahu? Nggak tahu. Dari yang paling atas dulu ya, Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu RI, di pusatnya di Jakarta. Terus di bawahnya lagi ada Bawaslu Provinsi. Terus di bawahnya lagi Bawaslu Kabupaten atau Kota. Di bawah lagi ada, tapi etok itu nggak tetap. Kalau ada pemilihan aja atau pemilu.
yaitu Panwascam, terus pengawas desa sama pengawas TPS itu. Udah tahu ya? Udah mudah sekarang. Terus pernah ya ini yang paling penting nih. Pernah nggak melihat atau mengalami itu ada kayak pelanggaran pemilu yang melihat kayak misalnya money politik terus Pernah. dan lain-lain. Pernah. Mau tahu nggak itu lapornya di mana gitu? Iya. Iya. Kalau lapornya itu di Bawaslu kabupaten atau kota mungkin. Ya mungkin di Bawaslu. Di Bawaslu terus bisa ke sini di Bawaslu Kabupaten Pati. Kalau ada Panwascam mungkin bisa dilaporkan ke Panwascam itu. Terus mungkin umurnya berapa? Kalau boleh 17 tahun. 17 tahun. Kalau ya 16 tahun. 16 tahun. Ya. Udah masuk DPT atau belum? Belum. Belum ya? Belum. Oh berarti 2024 itu pemilu perdana? Ya, belum. Oh berarti udah punya KTP kalau yang Tiara? Belum, ini hari kan Juli baru buat KTP. Oh Juli. Oh berarti masih lama ya? Cuma kalau jika nggak terdata di DPT, maksudnya 2024 nanti, mungkin bisa melaporkan ke KPPS-nya, gitu, ke tempat pemungutan suara maksudnya itu ketuanya, dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Tahu nggak tuh? Daftar pemilih khusus pelanggaran gitu itu. Oh enggak. Enggak. Itu beda lagi. Itu khusus pemilih. Oh, khusus pemilih. Nah, itu berarti kamu kalau punya KTP melampirkan KTP sesuai dengan domisili di tempat pemungutan suara itu. Gitu. Tahu ya? Berarti jamnya mungkin 1 jam sebelum TPS itu ditutup. Berarti kalau jam 1 itu jam 12 baru bisa memilih. Pesan dan kesan selama di sini. Pesan dan kesan yang saya dapat dari selama magang di Bawaslu sangat asik gitu, kayak mendapat pengalaman banyak Oh. kita juga dapat motivasi dari staf-staf kantor, dari pimpinan. Untuk Ihya dan Tiara ya. Mungkin ada selama dia magang di Bawaslu, mungkin ada momen-momen yang diingat gak? Ada. Mana? Salah satunya itu sosialisasi di daerah Jaken, di Desa Ronggo, mengenai sosialisasi anti politik uang sama pengawasan. Oh gitu. Momen apa itu ya? Yang diingat ya? Rapat koordinasi. Oh, rapat koordinasi. Ya. Mungkin selama perjalanan atau di tempat itu sosialisasi itu. Desanya itu kayak apa ya? Kayak alam-alam gitu loh. Oh alam. Jadi kayak pedesaan banget. Di tengah sawah gitu. gitu. Jadi kayak spesialis tengah sawah. Oh gitu. Kan nggak pernah diadakan rapat di tengah sawah kayak gitu. Iya. Biasanya pasti di Nah, kayak di ruangan. hotel itu kan biasanya kan. Di gedung-gedung kayak gitu kan biasanya. Itu mungkin spesialisasi Bawaslu di situ. Di tempat-tempat yang bisa dibilang lebih enak, lebih nyaman untuk berbincang-bincang, bersosialisasi dengan warga gitu. Mungkin sempat foto-foto nggak? Siapa? Kemarin. CV gitu. Sempat. Oh, Tiara iya. bukan saya. Diupload nggak ke status atau gimana? Buat tugas dokumen. Oh, buat dokumen aja ya? Iya. Kalau untuk pribadi? No. No. Kalau sahabat Bawaslu ada yang bertanya, Bawaslu ngapain aja kalau tidak ada tahapan pemilu?
Salah satunya ya ini sosialisasi ke desa-desa. Beberapa waktu lalu sosialisasi disabilitas itu ya Bawaslu sebagai informasi yang top. Selama di sini mungkin ada nggak orang yang paling apa ya istilahnya berkesan gitu dalam ada siapa? Pak Abu. Katanya Pak Abu. Pak Abu. Pak Abu. Pak Abu. Ada. Kenapa? Kenapa berita? Pak Abu itu orangnya kalau misalkan lagi waktu istirahat gitu kan, orangnya tuh sebenarnya baik. Baik. Tapi rada-rada maaf ya Pak, ngeselin gitu loh. Ngeselin. Iya. Ngeselinnya kayak gimana? Ngeselinnya itu ya kayak apa ya? Biasanya tuh misalkan lagi ngapain tuh kalau apa ya biasanya Bodoh dia pasti. kayak Jahili. Oh, jahil. jahil gitu loh orangnya. Orangnya sangat jahil orangnya itu. Tapi baik, aslinya baik. Terus dia tuh juga suka motivasi, makasih. Waduh. Sering motivasi saya sama Tiara. Itu motivasi atau modus itu? Motivasi. Motivasi. Sebagai gambaran itu masih jomblo. Bukan jomblo sih, belum nikah. Tapi sudah punya. Ayo. Kak Abu, catat Kak Abu ya. Teruskan perjuanganmu Kak Abu. Terus untuk yang berarti sebentar lagi mau itu ya berakhir ya. Iya. Ini. Mungkin dalam nggak kesini lagi berarti atau Kalau dibolehkan ya boleh main-main di sini. oh gitu. Boleh aja asal mau. Kesini boleh. Oke. Siap. Apa? Kita itu selalu menerima mahasiswa atau siswi itu yang di sini gitu. Main-main nggak apa-apa. Bawa oleh-oleh atau nggak apa-apa. Harapan untuk Bawaslu ke depan gitu. Harapannya itu Semoga kedepannya lebih maju-maju. Lebih maju, Maju. lebih berkualitas gitu. Berkualitas ya. Berkualitas. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan dua orang narasumber. Mungkin sebelum saya tutup ada pantun untuk sahabat Bawaslu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli duku. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.